Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jumlah dzarfiyah atau biasa dikenal dengan syibhul jumlah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah dzarfiyah rumusan kedua, yakni huruf jar atau huruf makannya disambung dengan kata benda berupa dhamir muttasil atau kata ganti nama orang, dan mubtada muakhirnya adalah isim dhahir. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi tentang pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, setiap kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga adalah jumlah dzarfiyah atau biasa dikenal dengan syibhul jumlah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzarf makan. Yang kita pelajari kali ini adalah jumlah dzarfiyah, yakni setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzarf makan. Apa saja yang termasuk huruf jar dan apa saja yang termasuk dzarf makan? Berikut adalah daftarnya. Yang termasuk huruf jar antara lain min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, fi artinya di dalam atau di, bi artinya dengan, ka artinya seperti, li artinya milik. Sedangkan yang termasuk dzarf makan antara lain amama, wara'a, fauqa, tahta, janiba, haula. Amama artinya di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas jauh, tahta di bawah, janiba di samping, dan haula di sekitar. Rumusan dari jumlah dzarfiyah yakni khobar muqaddam bertemu dengan mubtada muakhir. Jadi keterangannya diletakkan di awal, sedangkan subjeknya diletakkan di belakang. Contohnya fil fasli thalibun. Di dalam kelas ada seorang murid laki-laki. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam jumlah dzarfiyah. Yang pertama, mubtada'nya harus diakhirkan. Yang kedua, mubtada'nya tidak boleh diberi alif lam. Dan yang ketiga, khobarnya harus diawalkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti dari jumlah dzarfiyah rumusan kedua. Rumusan kedua yakni huruf jar atau dzarf makan disambung dengan kata benda berupa dhamir muttasil, yakni kata ganti nama. Kemudian mubtada'nya berupa isim dhahir. Perhatikan contoh berikut. Fihi muslimun, di dalamnya ada seorang muslim. Ini adalah jumlah dzarfiyah yang diawali oleh huruf jar dan disambung dengan kata benda berupa dhamir muttasil berbentuk laki-laki, hi. Hi ini dicontohkan adalah masjid atau dhamir muttasil kata ganti dari masjid, yakni kata benda khusus laki-laki. Fihi muslimun, di dalamnya ada seorang muslim laki-laki. Jika mubtada'nya perempuan, fihi muslimatun, di dalamnya atau di dalam masjid ada seorang muslim perempuan. Sekarang dhamirnya kita ganti dengan dhamir saya. Contoh kalimatnya amami muslimun, di depanku ada seorang muslim laki-laki. Ini jumlah dzarfiyah diawali oleh dzarf makan berupa amama di depan, disambung dengan kata benda berupa dhamir muttasil dari saya atau ana. Amami muslimun, di depan saya atau di depanku ada seorang muslim laki-laki. Kemudian jika mubtada'nya perempuan, misalnya amami muslimatun, di depanku ada seorang muslimah perempuan. Sedangkan untuk dhamir ana
itu untuk laki-laki dan perempuan sama ya, tidak ada perbedaan. Sekarang dhamirnya kita ganti dengan dhamir kamu laki-laki dan kamu perempuan. Untuk dhamir laki-laki, contoh kalimatnya amamaka muslimun. Di depan kamu atau di depanmu satu laki-laki ada seorang muslim laki-laki. Ini contoh jumlah dzarfiyah diawali dzaraf makan berupa amama disambung dengan dhamir muttasil dari kamu laki-laki, yakni ka. Amamaka, di depan kamu atau di depanmu muslimun, ada seorang muslim. Sedangkan untuk perempuannya adalah amamaki muslimatun, di depanmu satu perempuan, ada seorang muslim perempuan ya. Boleh muslimnya ini atau mubtada'nya laki-laki boleh, misalnya amamaki muslimun ya. Jadi untuk dhamir laki-laki amamaka, dhamir perempuan amamaki. Bisa difahami ya. Sekarang contoh berikutnya, kita gunakan dhamir untuk kata benda berjenis laki-laki dan perempuan. Misalnya amamahu muslimun, di depannya atau di depan dia satu laki-laki ada seorang muslim. Sedangkan perempuannya amamaha muslimatun, di depannya atau di depan dia satu perempuan adalah ada seorang muslim perempuan. Ini contoh dari jumlah dzarfiyah diawali oleh dzaraf makan berupa amama disambung dengan dhamir muttasil dari dia laki-laki dan dia perempuan. Sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Yang pertama, fihi mu'minun, di dalamnya ada seorang mukmin. Ini jumlah dzarfiyah diawali oleh huruf jar berupa fi disambung dengan dhamir muttasil dari kata benda berjenis laki-laki. Fihi, hi ini boleh diartikan atau boleh ditunjukkan untuk kata benda berjenis laki-laki. Misalnya fihi mukminun, di dalamnya misalnya masjid ada seorang mukmin, atau boleh fihi, di dalamnya rumah ada seorang mukmin. Yang jelas hi ini menunjukkan kata benda laki-laki. Contoh kedua, wara'aka bustanun, di depanmu satu laki-laki ada sebuah kebun. Wara'aka bustanun, ini jumlah dzarfiyah diawali oleh dhamir diawali oleh dzaraf makan berupa wara'a disambung dengan dhamir muttasil dari kamu laki-laki. Contoh berikutnya, alaihi daftarun, di atasnya ada buku tulis. Hi ini dhamir muttasil untuk kata benda berjenis laki-laki. Misalnya hi ini kita maksudkan adalah meja. Alaihi daftarun, di atasnya, di atas meja ada buah buku. Boleh juga di atas lantai, misalnya alaihi daftarun, di atasnya, di atas lantai ada buku tulis ya. Jadi hi adalah kata ganti untuk kata benda berjenis laki-laki. Contoh berikutnya, fiha mahmulun. Fiha mahmulun, di dalamnya ada HP. Di dalamnya ini ha ini kita tunjukkan untuk tas misalnya, karena dia berjenis perempuan. Fiha mahmulun, di dalamnya ada HP. Nah, tas bahasa Arabnya apa? Mahfadatun, kata benda berjenis perempuan. Contoh berikutnya, amami mudirun, di depanku ada seorang kepala sekolah atau pemimpin. Ini contoh jumlah dzarfiyah diawali oleh dzaraf makan berupa amama disambung dengan dhamir muttasil dari saya. Amami mudirun. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Fihi talibun, di dalamnya ada murid laki-laki. Dari konteks kalimatnya, hi ini menunjukkan kata benda laki-laki. Misalnya kelas. Di dalam kelas atau di dalam kelas ada seorang murid laki-laki. Contoh kedua, wara'aka bai'un, di belakangmu kamu laki-laki ada seorang
penjual laki-laki. Wara'aka ba'i'un. Contoh ketiga, alaihi qalamun. Di atasnya ada pulpen. Nya ini misalnya kita tunjukkan untuk meja. Alaihi qalamun. Di atasnya atau di atas meja ada pulpen karena dia berjenis laki-laki. Fiha mistaratun. Di dalamnya ada penggaris. Nah, H ini kita tunjukkan untuk tas karena dia berjenis perempuan atau dhamir untuk perempuan. Fiha mistaratun atau fil mahfadhati mistaratun. Di dalamnya ada penggaris. Contoh kelima, amami salihun. Di depanku ada seorang yang soleh, laki-laki. Ini contoh jumlah zarfiyah diawali oleh dzaraf makan berupa amama disambung dengan kata benda dhamir mutasil dari saya. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, di depanku ada seorang pedagang. Kedua, di dalamnya atau kelas ada meja. Ketiga, di depanmu laki-laki ada mobil. Keempat, di sampingmu perempuan ada peta. Dan kelima, di dalamnya atau masjid ada orang soleh. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, amami muslimun. Artinya, alif, di depanku ada seorang muslim laki-laki. Ba, di depanmu laki-laki ada seorang muslim laki-laki. Jim, di depanmu perempuan ada seorang muslim laki-laki. Dal, di depannya laki-laki ada seorang muslim laki-laki. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, di sampingmu laki-laki ada taman. Bahasa Arabnya adalah alif, janibaka hadiqatun. Ba, janibaki hadiqatun. Jim, janibahu hadiqatun. Dal, janibaha hadiqatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, wara'aki talibatun. Artinya, alif, di belakangmu laki-laki ada seorang murid perempuan. Ba, di belakangmu perempuan ada seorang murid perempuan. Jim, di belakangnya laki-laki ada seorang murid perempuan. Dal, di belakangku ada seorang murid perempuan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, di depannya perempuan ada papan tulis. Bahasa Arabnya adalah alif, amami sabburatun. Ba, amamaka sabburatun. Jim, amamahu sabburatun. Dal, amamaha sabburatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, fihi mahmulun jadidun. Artinya, alif, di dalamnya atau saku ada handphone yang baru. Ba, di depannya laki-laki ada pulpen yang baru. Jim, di sampingnya perempuan ada baju yang baru. Dal, di dalamnya atau buku ada kertas yang tipis. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, di sampingnya atau sekolah ada pohon. Bahasa Arabnya adalah alif, janibaha baitun. Ba, amamaha bustanun. Jim, janibaha syajaratun. Dal, wara'aha birkatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, fihi maktabun jadidun. Artinya, alif, di sampingnya laki-laki ada kursi yang kecil. Ba,
di depannya perempuan ada lemari yang besar. Jim, di belakangnya laki-laki ada pakaian yang banyak. Dal, di dalamnya atau kelas ada meja yang baru. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, di sampingku ada artis yang terkenal. Bahasa Arabnya adalah alif, fihi mumathilun masyhurun, ba, amamaka mumathilun masyhurun, jim, janibi mumathilun masyhurun, dal, wara'aha mumathilun masyhurun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, janibahu masjidun. Artinya, alif, di sampingnya atau rumah ada rumah sakit. Ba, di sampingnya atau rumah ada masjid. Jim, di sampingnya atau rumah ada gudang. Dal, di sampingnya atau rumah ada toko. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, di depanku ada lapangan yang luas. Bahasa Arabnya adalah alif, amamaka sahatun jadidatun, ba, janibahu hadiqatun jamilatun, jim, amami maidanun wasi'un, dal, janibaha syajaratun kabiratun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.